Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Husain, NIM E2019-1098, Prodi Perbankan Syariah 2. Di sini akan menanggapi atau mereview kembali penjelasan konten dari Bapak Wadud TV dengan tema tugas dan kewenangan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, maupun sektor jasa keuangan non-bank. Secara lebih lengkap, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, fintech, dan lembaga jasa keuangan lainnya. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh, sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara, berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Setiap sektor keuangan tersebut menjalankan serangkaian tugas yang hampir semuanya terbilang sama. Secara rincinya, tugas OJK tersebut ialah menyusun peraturan, pembinaan, pengawasan, penegakan hukum yang telah dibuat, dan sebagainya. Adanya tugas tambahan lain biasanya tergantung dari keputusan yang diberikan oleh Dewan Komisioner. Setelah tugas dari OJK, sekarang ialah tentang wewenang OJK. Wewenang yang dimiliki OJK yang pertama ialah wewenang OJK terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi wewenang untuk memberikan izin pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Kewenangan yang ketiga ialah pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, dan lain-lain. Kemudian wewenang yang terakhir ialah pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah, dan anti pencurian uang. Kemudian wewenang yang kedua ialah wewenang OJK terkait pengaturan lembaga jasa keuangan, bank dan non-bank, meliputi menetapkan peraturan dan keputusan. Yang kedua, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang selanjutnya, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan. Kemudian menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usaha kekayaan dan kewajiban.
Kemudian kewenangan yang terakhir ialah kewenangan terkait pengawasan lembaga jasa keuangan, baik bank maupun non-bank, yang meliputi menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, kemudian mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif, kemudian memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu, kemudian melakukan penunjukan pengelola statuter, kemudian menetapkan penggunaan pengelola statuter, dan yang terakhir ialah menetapkan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Setelah mengetahui tugas dan wewenang, maka sekarang akan berlanjut kepada asas OJK. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut. Asas yang pertama ialah asas independensi, yaitu independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas yang kedua ialah asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara otoritas jasa keuangan. Kemudian asas yang ketiga ialah asas kepentingan umum, yaitu asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat ialah asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan, dengan tetap mempertahankan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Asas yang kelima ialah asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas yang keenam ialah asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Kemudian, asas yang terakhir ialah asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.